Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emma Fikur Rahman, NIM saya 022. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro. Saya akan menjawab pertanyaan nomor pertama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal mengenai perubahan sosial budaya. Ada 4 faktor internal penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Yang pertama, bertambah atau berkurangnya penduduk. Bertambah atau berkurangnya penduduk dalam suatu wilayah menyebabkan terjadinya perubahan sosial, baik di daerah tujuan maupun di daerah yang ditinggalkan. Berpindahnya penduduk dari desa ke kota yang disebut dengan urbanisasi dapat mengakibatkan terjadinya pengangguran di kota-kota besar dan meningkatnya kriminalitas. Sedangkan berkurangnya penduduk di desa akibat urbanisasi menyebabkan terjadinya kekosongan pada daerah yang ditinggalkan. Situasi ini mendorong perubahan pada sistem pembagian kerja, sistem stratifikasi sosial, pola pekerjaan, sistem perekonomian, dan lain-lain. Yang kedua, penemuan-penemuan baru atau inovasi. Inovasi merupakan suatu proses sosial dan kebudayaan besar yang terjadi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Munculnya inovasi baru merupakan tanda-tanda awal terjadinya perubahan sosial. Terjadinya penemuan baru dalam masyarakat melalui 2 tahap penemuan yang dikenal dengan istilah discovery dan invention. Yang ketiga, konflik dalam masyarakat. Konflik atau pertentangan dalam masyarakat dapat mendorong terjadinya perubahan sosial budaya. Konflik berakibat jatuhnya korban jiwa dan harta bagi pihak yang bertikai. Konflik pernah terjadi di berbagai daerah di Indonesia, seperti di Pontianak, Ambon, dan Busuk. Yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Terjadinya pemberontakan diawali dengan adanya ketidakpuasan sebagian masyarakat. Ketidakpuasan ini diarahkan pada sistem kekuasaan yang dianggapnya tidak cocok, sehingga mendorong untuk keluar dan membuat sistem kekuasaan yang berbeda. Faktor eksternal penyebab perubahan sosial. Yang pertama, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Hubungan yang dilakukan secara fisik antara dua masyarakat mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan pengaruh timbal balik. Hal ini berarti tiap-tiap masyarakat mempengaruhi masyarakat lain, tetapi juga menerima pengaruh dari masyarakat lain yang bersangkutan. Apabila hubungan tersebut berlangsung melalui alat-alat komunikasi massa, seperti radio, televisi, film, majalah, dan surat kabar, terjadi kemungkinan pengaruh hanya datang dari satu pihak, yaitu dari masyarakat yang secara aktif menggunakan alat-alat komunikasi tersebut. Sementara pihak lain hanya menerima pengaruh dan tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan pengaruhnya. Yang kedua, kondisi alam fisik yang berubah. Terjadinya gempa bumi, gunung meletus, tsunami, musibah banjir, menjadikan kondisi alam fisik berubah. Berubahnya kondisi alam memicu munculnya perubahan sosial budaya pada masyarakat yang bersangkutan. Contohnya pada musibah banjir. Di tempat pengungsian mereka harus beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, baik di lingkungan fisik maupun sosial. Yang ketiga, peperangan. Peperangan juga dapat menyebabkan perubahan sosial budaya. Peperangan terjadi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain di luar batas-batas negara. Akibat peperangan dan kehidupan masyarakat menjadi menderita. Negara yang menang dalam peperangan akan memaksa negara yang kalah untuk menerima kebudayaan yang dianggap lebih tinggi dari struktur masyarakat yang mengalami perubahan atau kekalahan tersebut. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu masalah faktor penghambat dan pendorong untuk terjadinya perubahan sosial budaya. Faktor pendorong perubahan sosial budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, timbunan kebudayaan dan penemuan baru. Kebudayaan dalam masyarakat selalu mengalami penimbunan atau penumpukan, yaitu budaya masyarakat semakin beragam dan bertambah. Bertambah dan beragamnya budaya ini umumnya disebabkan oleh adanya penemuan baru
dalam masyarakat. Yang kedua, perubahan jumlah penduduk. Bertambahnya dan berkurangnya jumlah penduduk suatu daerah mengakibatkan perubahan struktur masyarakat, terutama lembaga kemasyarakatan. Yang ketiga, pertentangan atau konflik. Pertentangan yang terjadi dalam masyarakat karena kemajemukan menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat yang heterogen. Sifat individualistis masih lekat, sehingga satu sama lainnya tidak memiliki hubungan yang dekat. Yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Perubahan sosial budaya dapat bersumber dari luar masyarakat itu sendiri. Di antaranya sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik di sekitar manusia. Yang kelima, sistem terbuka lapisan masyarakat. Masyarakat dengan sistem lapisan yang terbuka cenderung lebih mudah mengalami perubahan daripada dengan sistem lapisan tertutup. Yang keenam, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. Sikap masyarakat yang mau menghargai hasil karya orang lain akan membuat orang mendorong untuk melakukan penelitian. Dengan demikian akan menghasilkan sebuah karya yang berguna bagi masyarakat. Yang ketujuh, sistem pendidikan formal yang maju. Kualitas pendidikan yang tinggi mampu mengubah pola pikir masyarakat yang memiliki pendidikan yang rendah. Orientasi ke masa depan. Keinginan untuk memperoleh masa depan yang lebih baik akan mendorong perubahan sosial budaya masyarakat. Yang kesembilan, akulturasi. Akulturasi adalah pertemuan dua kebudayaan dan bangsa yang berbeda dan saling mempengaruhi. Yang kesepuluh, asimilasi. Asimilasi adalah perpaduan dua budaya yang berbeda secara berangsur-angsur berkembang sehingga memunculkan budaya baru. Faktor-faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Hubungan terasing menyebabkan suatu masyarakat tidak mempengaruhi perkembangan yang terjadi. Hal ini menyebabkan pola-pola pemikiran dan kehidupan masyarakat menjadi statis. Yang kedua, terlambatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kondisi ini dapat dikarenakan kehidupan masyarakat yang terasing dan tertutup. Yang ketiga, sikap masyarakat yang masih sangat tradisional. Sikap yang mengagung-agungkan tradisi dan masa lampau dapat membuat terlena dan sulit menerima kemajuan pada perubahan zaman. Yang keempat, rasa takut terjadinya kegoyaan pada integritas kebudayaan. Integrasi kebudayaan seringkali berjalan tidak sempurna. Kondisi seperti ini dikhawatirkan akan menggoyahkan pola kehidupan atau kebudayaan yang telah ada. Yang kelima, adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kekuatan. Organisasi sosial yang mengenal sistem lapisan strata akan menghambat terjadinya perubahan. Golongan masyarakat yang mempunyai kedudukan lebih tinggi tentunya akan mempertahankan statusnya. Yang keenam, adanya sikap tertutup dan prasangka terhadap hal baru. Sikap yang demikian banyak dijumpai oleh masyarakat yang pernah dijajah oleh bangsa lain, misalnya oleh bangsa Barat. Mereka mencurigai semua hal yang berasal dari Barat karena belum bisa melupakan pengalaman pahit selama masa penjajahan. Yang ketujuh, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Setiap usaha perubahan pada unsur-unsur kebudayaan rohania biasanya diartikan sebagai usaha yang berlawanan dengan ideologi masyarakat yang sudah menjadi dasar integrasi masyarakat tersebut. Adat atau kebiasaan yang telah mengakar. Yang kedelapan, adat atau kebiasaan yang telah mengakar. Adat atau kebiasaan merupakan pola perilaku bagi anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada kalanya adat dan kebiasaan berlaku sehingga sulit untuk diubah. Hal ini merupakan bentuk halangan terhadap berkembangnya dan perubahan kebudayaan. Yang kesembilan, nilai bahwa hidup ini ada hakikatnya. Buruk atau tidaknya hakikat ini dapat diperbaiki dengan pandangan secara pesimistis. Masyarakat cenderung menerima kehidupan
apa adanya dengan dalih suatu kehidupan telah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3. Contoh-contoh yang dapat mempengaruhi perubahan sosial budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu pakaian, yang kedua pertanian, yang ketiga model rambut, yang keempat ekonomi, kelima bahasa daerah, dan yang keenam kesenian. Kita mulai dari pakaian. Pada zaman dahulu masyarakat menggunakan pakaian adat, tetapi seiring berjalannya waktu dengan kemajuan dari perkembangan zaman, masyarakat membuat sedikit demi sedikit anggota masyarakat untuk meninggalkan pakaian adatnya, sehingga mereka dapat memakai pakaian yang lebih tren di daerah-daerah tersebut. Yang kedua pertanian. Semakin lama pertanian yang ada di Indonesia semakin turun. Bahkan sekarang banyak sekali para petani menjual lahan taninya, disebabkan oleh beberapa macam penyebab, dari perbandingan hasil panen dengan pengerjaan bangunan. Mereka membandingkannya, apabila petani mungkin akan memakan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan bekerja bangunan. Yang ketiga yaitu model rambut. Dari zaman dahulu model rambut sudah berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman saat ini. Agar dikatakan tidak jadul, culun, cupu, dan lain-lain, banyak juga anak-anak sekarang menyukai gaya rambut yang modern. Yang keempat, ekonomi. Perubahan ekonomi sudah tampak jelas sekali di masyarakat. Masyarakat sekarang lebih menyukai produk impor daripada produk dalam negeri. Yang kelima, bahasa daerah. Indonesia banyak sekali mengandung bahasa daerah yang unik-unik, tapi banyak juga yang sudah melupakan bahasa tersebut karena lebih suka dengan bahasa asing seperti bahasa Inggris. Yang keenam yaitu kesenian. Karena banyaknya anak Indonesia yang tidak suka dengan kesenian daerah, maka kesenian daerah yang ada di Indonesia juga mulai punah. Tetapi banyak masyarakat juga yang melestarikan kesenian populer di Indonesia di luar negeri. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.